Korwil, Kalik, KKS Lingkungan, sahabat KKS, juga semua pencinta kitab suci. Apa kabar? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan sukacita. Puji syukur kepada Tuhan, malam ini tim KKS Paroki Kelapa Gading hadir kembali untuk menemani Bapak Ibu secara virtual melalui Zoom meeting selama kurang lebih 2 jam ke depan. Kita akan bersama-sama mengikuti acara Gokil bulan Juli. Pertemuan Gokil malam ini akan disampaikan oleh Ibu Teresa Mariana yang kita kenal sebagai leader dari Shalom Tour, juga pengurus atau volunteer Museum Gereja Katedral A. Bu Mariana ini adalah lulusan KPKS Angkatan 12. Tema malam ini akan diambil adalah Yesus mengutus ke-12 murid yang diambil dari Markus 6 ayat 13. Baiklah Bapak Ibu, kita tidak akan berlama-lama sebelum kita mendengarkan pencerahan dari Bu Mariana. Kita akan awali dengan doa pembukaan. Mohon bantuan kepada Ibu Lucy Sutanto untuk doa pembukaan. Silahkan. Ya, selamat malam teman-teman semua. Maaf nih, saya nggak buka video karena lagi ada masalah. Mari kita berdoa Baik. bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih karena Engkau kembali mengumpulkan kami semua sahabat-sahabat KKS malam ini dalam Zoom yang akan eh, mengambil yang akan beracara tentang sosialisasi Gokil di bulan Juli. Utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan untuk menerangi dan membimbing Ibu Mariana, juga kami semua sehingga dapat mengikuti sosialisasi Gokil ini dengan sebaik-baiknya dan seturut kehendak. Berkati juga semua alat perangkat yang kami gunakan, juga internet yang kami gunakan malam ini, agar semua dapat berjalan dengan lancar. Semua doa ini ya Tuhan kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, untuk kelancaran malam ini, semua mic peserta sudah di-mute. Setelah pemaparan materi nanti oleh Ibu Mariana selesai, akan ada sesi tanya-jawab dan sharing. Bisa juga melalui chat Zoom. Kini waktu dan tempat saya berikan kepada Bu Mariana. Ya, baiklah Bapak Ibu yang saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali pada Zoom KKS malam hari ini. Malam hari ini pertemuan Gokil ataupun Go Kitab Suci Lingkungan bulan Juli dengan tema Yesus mengutus ke-12 Rasul. Di mana ini akan diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai dengan 13. Ini adalah bacaan Injil hari Minggu biasa yang ke-15 pada hari Minggu yang akan datang. Bapak, Ibu, dan saudari terkasih, tentunya kita semua sudah sering melakukan perjalanan, bukan? Benar nggak Bapak, Ibu? Sudah sering melakukan perjalanan? Iya. Setuju ya, kita sering melakukan perjalanan. Nah, sebelum kita memulai perjalanan itu, tentunya kita buat apa dulu sebelumnya? Kita pasti buat rencana, buat mau buat apa, dan persiapan barang-barang apa yang mau dibawa. Benar nggak, Ibu? Betul. Ya, tentunya kita buat perencanaan untuk bawa ini, bawa itu, tentunya bawa ATM tentunya, ataupun kartu kredit. Bisa juga kita bawa pakaian sesuai dengan cuaca yang tempat tujuan yang kita akan tuju. Dan juga mungkin juga kita akan bawa bekal, makanan, obat-obatan, dan lain-lain sebagainya. Supaya perjalanan kita itu di tempat tujuan
ataupun dalam perjalanan bisa lancar, nyaman, sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, tetapi dalam bacaan Injil yang akan kita baca nanti, kita akan mendengar bahwa Yesus itu melarang para murid-muridnya untuk membawa kebutuhan pokok. Yesus mengutus mereka pergi berdua-dua untuk memberitakan kabar gembira. Dan murid-murid mereka diberi misi oleh Tuhan Yesus supaya pergi berdua-dua dalam melakukan tugas perutusan dan dianugerahi kuasa untuk mengusir ataupun mengusir roh-roh jahat. Baiklah Bapak Ibu, kita tidak akan berlama-lama, kita akan mendengar bacaan Injil yang mana akan coba dibacakan oleh Ibu Maria Ing. Silakan Bu Maria Ing. Baik. Bacaan diambil dari Markus 6 ayat 7 sampai dengan 13. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mulai mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat saja. Roti pun jangan, kantong perbekalan pun jangan. Uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu masuk ke dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Kalau ada suatu tempat yang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di telapak kakimu sebagai kesaksian terhadap mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Bu Maria Ing. Sama-sama. Kita akan mencermati bagian daripada ayat-ayat kitab suci dari perekod ini. Di sini kita bisa melihat bahwa di ayat ke-7, ia memanggil ke-12 murid itu, mengutus mereka berdua-dua, dan memberi mereka kuasa atas roh jahat. Di sini kita bisa melihat juga kebetulan Injil yang dibacakan hari ini, Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya. Ya, kita tahu ke-12 murid itu ada Simon yang kita sebut juga Petrus, kemudian juga ada Andreas, ada Yakobus anak Zebedius, ada juga Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, si pemungut cukai, Yohanes anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan juga ada Yudas Iskariot. Mereka semua dipanggil Tuhan, dipanggil Yesus. Untuk apa? Untuk diutus. Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi berdua-dua. Mengapa pergi berdua-dua? Supaya murid-murid saling melengkapi, saling meneguhkan, dan ada kerjasama di antara mereka. Dan selain itu, murid-murid bisa saling mengingatkan, ataupun juga saling mengontrol, tidak berjalan semaunya sendiri. Lain, kalau jalan sendiri tentunya mau-maunya sendiri, bukan? Nah, semuanya itu Yesus peruntukan supaya mereka, yaitu murid-murid, tidak menyimpang
dari jalur, agar tetap pada jalur pewartaan yang benar dan misi yang sama dengan sang guru kita. Kemudian kita lihat di ayat ke-8, dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Di sini nampaknya sangat ekstrim ya Bapak Ibu sekalian. Yesus berpesan dengan keras jangan membawa apa-apa. Rasanya tidak manusiawi ya. Kita sebagai manusia untuk pergi perjalanan tentunya pasti rencana sudah banyak. Bawa ini, bawa ono, bawa ini, bawa ono supaya nyaman. Tetapi Yesus di sini melarang murid-muridnya untuk membawa segala sesuatu apapun. Hanya tongkat. Nah, kenapa Yesus mengatakan hal ini? Yesus mau supaya murid-muridnya percaya sepenuhnya pada penyelenggaraan Tuhan yang akan senantiasa mencukupi kebutuhan mereka. Kemudian kecuali tongkat. Tongkat itu yang diminta Yesus yang perlu dibawa, yang lainnya semuanya tidak perlu. Semua tinggalkan saja, yang perlu tongkat. Dan kalau kita lihat di sini secara harfiah, tongkat itu merupakan suatu sebatang kayu ya Bapak Ibu ya. Kita tahu tongkat itu untuk pegangan, alat bantu ataupun penopang. Penopang buat kita, buat yang pegang tongkat supaya bisa berjalan dengan baik. Dan biasanya itu tongkat akan dipakai oleh orang yang tua, yang punya kesulitan untuk berjalan. Tapi di sini dikatakan, maksudnya tongkat itu adalah melambangkan suatu kekuasaan baik manusiawi maupun ilahi ya. Para murid disuruh bawa tongkat. Bawa tongkat itu berarti memimpin suatu gembala di suatu tempat. Seperti itu yang bisa saya tangkap. Seperti Harun kan juga dianugerahi tongkat, suruh pegang tongkat Harun seperti itu. Dan dari ayat ke-8 ini, kalau tidak membawa apa-apa, tentunya para murid bisa lebih fokus, tidak memikirkan apa-apa yang dibawa, tidak memikirkan uang, tidak memikirkan pakai baju apa, tidak memikirkan macam-macam bekal gitu ya. Kalau misalnya punya uang di tangan, pasti pikir, aduh saya lapar nih, saya mau beli makanan ini, mau beli ini, beli ono. Tentunya tidak akan fokus. Yesus di sini mau agar murid-muridnya fokus pada tugas mewartakan kabar baik. Tidak selalu sibuk urus aneka macam bekal yang dibawa. Dan dengan demikian, dengan hal ini, manusia ataupun para murid juga melatih daya tahan. Tidak gampang menyerah terhadap suatu kesulitan. Dan di ayat ke-9, boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Berarti benar-benar pakaian itu hanya yang dipakai di badan, yang nempel di badan. Boleh memakai alas kaki, tapi jangan bawa dua baju. Jadi penjelasannya itu ada di ayat 8, berarti benar-benar berharap dan berserah pada penyelenggaraan Tuhan yang akan senantiasa menemani. Dan di ayat ke-10, katanya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu masuk dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Ayat ke-11, kalau ada
suatu tempat yang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di telapak kakimu sebagai kesaksian terhadap mereka. Ini semuanya merupakan kebiasaan masyarakat pada zaman itu. Dan perintah ini bukannya mau merendahkan ataupun menghina tuan rumah. Ini merupakan suatu kebiasaan. Jadi kebaskan debu-debu pergi. Di ayat 12. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa mengusir banyak dan moles banyak minyak dan menyembuhkan mereka. Dari perikop ini, perikop di mana temanya Yesus mengutus 12 rasul. Di sini untuk karya yang besar, Yesus itu memanggil ke-12 murid untuk dilibatkan dalam karya perwartaan Yesus. Untuk itu Yesus tidak sendirian saja untuk mewartakan kabar gembira, tetapi Yesus mengutus 12 murid-muridnya untuk pergi berdua-dua menjadi satu tim. Di sini bisa kita lihat Yesus mau menegaskan betapa pentingnya suatu kerjasama dan saling mendukung satu sama lain. Karya keselamatan Allah sungguh sangat luar biasa dan perlu melibatkan semua orang, semua kaum beriman. Bapak Ibu yang terkasih, saat memilih para murid, Yesus sudah memberi kuasa atas roh-roh jahat dan jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Bagi saya, pesan ini penting. Kenapa? Agar para murid sadar bahwa kemanapun mereka pergi, Yesus itu akan selalu bersama-sama mereka. Agar para murid percaya bahwa Dia yang mengutus para murid akan selalu menemani mereka. Para murid nggak perlu takut, nggak perlu cemas, sebab ada Yesus yang selalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu yang terkasih, dalam bacaan ini, Sabda Tuhan ini memberikan 3 pesan. Ada 3 pesan buat kita. 1, ajakan Yesus untuk kita agar siap untuk diutus. Pada saat kita dibaptis, tentunya kita semua sudah siap diutus. Dan yang kedua, selalu mengandalkan Yesus dalam hidup. Beriman tidak hanya sekedar mengatakan bahwa saya ini orang beriman, tetapi selalu percaya akan Yesus yang senantiasa menyertai kita. Dan pesan yang ketiga, selalu terbuka hati untuk melibatkan sebanyak mungkin orang dalam karya Allah. Bekerja untuk Tuhan hendaknya semakin melibatkan banyak orang, dan di sanalah sebenarnya kita telah membuka hati untuk Tuhan dan sesama. Sehingga kita mampu untuk semakin menyebarkan kasih Tuhan kepada semakin banyak orang. Semoga kita semua senantiasa semakin dikuatkan dan diberkati dalam karya pelayanan kita, terlebih di dalam kerasuan kitab suci Kelapa Gading ini.
Ya, demikian Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mungkin kita bisa saling sharing. Semoga apa yang menjadi pemaparan saya boleh sedikit menambah uh, wawasan kita mengenai Yesus mengutus murid-muridnya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita bisa masuk ke dalam butir permenungan malam hari ini. Baik, Ya, silakan Bu. ya, terima kasih Bu Mariana yang sudah menjelaskan materi Gokil bulan Juli ini dengan sangat jelas. Semoga dapat membantu dalam membawakannya di lingkungan Bapak Ibu. Baiklah, sekarang waktunya bagi Bapak Ibu bila mau bertanya atau sharing, bisa membuka mic-nya. Bapak Ibu pasti mempunyai pengalaman. Silahkan berbagi cerita buat kami semua. Silahkan. Mungkin dari Pak Santoso. Ya, terima kasih Bu Maria Inga, Bu Mariana. Ya, Terima kasih atas pemaparannya. Malam hari ini kita juga diingatkan dari bacaan Injil Markus ayat 6, bab 6 ayat 7 sampai 13 tadi. Yesus mengutus ke-12 rasulnya. Ya, dari bacaan Injilnya tadi kelihatannya sepertinya sangat ekstrim sekali. Bagaimana kita diutus, tapi kita tidak boleh membawa apa-apa? Apakah benar-benar kita tidak boleh membawa seperti yang disebutkan tadi, ya kan? Sampai pakaian pun hanya boleh kita bawa yang ada di badan saja. Tapi intinya bukan sesuatu yang berbentuk materi yang ditekankan di sini. Justru kita diajak bagaimana kita mau mempersiapkan diri kita, yaitu batin kita ketika kita diutus. Siapkah kita? Hanya ada satu persiapan yang perlu kita siapkan di dalam hati kita, di dalam batin kita, yang hanya tertuju kepada Yesus itu sendiri. Gitu loh. Kadang-kadang di dalam perutusan kita sering terjebak dengan hal-hal urusan-urusan duniawi gitu loh. Seperti kita juga tahu ada pengikut Yesus yang mau mengikuti dia. Tapi apa yang dikatakan dia? Bahwa bolehkah saya kembali dulu mengurus orang tua saya yang baru meninggal, katanya gitu. Itu kan hal yang juga. Tapi maksudnya bukan berarti kita tidak boleh mengurus yang itu, tapi ketika kita setelah diutus, kita harus benar-benar fokus dengan apa yang menjadi perutusan kita di situ, di sini. Itulah yang menjadi tantangan bagi kita semua ketika kita diutus, kita harus benar-benar menjalaninya dengan persiapan yang matang gitu loh. Itu aja yang bisa saya tangkap. Terima kasih, Bu Makasih Pak Mariana, San atas Bu Inga. tambahannya. Ya, ya. Sebetulnya juga kalau misalnya kita lihat ya, dan saya juga sering mendengar pengalaman-pengalaman romo-romo terutama yang Yesuit ya. Mereka bercerita ketika mereka sebelum tahbisan yang menerima tahbisan imamat pada masa diakonat, mereka juga diutus berdua-berdua. Pergi kemana mereka? Mereka diutus pergi untuk mengunjungi dan mereka itu bermalam ya. Mereka bermalam dengan tidak membawa bekal apa-apa. Dan mereka itu hanya memakai mungkin baju dan satu lagi mungkin bekal baju satu spare ya kayak mungkin kayak gitu ya. Jadi mereka tuh pergi mengetok pintu dan melihat apakah ada yang menerima mereka. Dan dalam ceritanya Romo ataupun beberapa Romo itu mereka mengatakan ternyata
banyak sekali mereka yang mau menerima mereka di rumah mereka dan memberi mereka makan. Selain memberi mereka tumpangan, menginap di rumah mereka dan juga memberi mereka makan. Dan di sini kita bisa melihat bahwa sebetulnya itu kan nonsen gitu kan, nggak mungkin ya orang nggak dikenal datang ke rumah orang, diberi tumpangan, dikasih makan lagi, dan perginya juga pun dibekali oleh pemilik rumah tersebut. Dan di sini benar-benar Tuhan itu benar-benar menyediakan, memelihara, meskipun mereka murid-murid ataupun tadi calon Romo itu mereka nggak bawa apa, tidak membawa bekal, nggak bawa uang, hanya bersandar pada kasih Tuhan, penyelenggaraan ilahi yang akan memelihara mereka. Dan ternyata terjadi seperti itu. Mungkin juga ada yang tidak menerima karena tidak kenal gitu kan. Memang semuanya pergi ke tempat mereka yang tidak kenal gitu loh. Dan ternyata frater itu menceritakan mereka disambut dengan baik gitu loh. Dan mereka pergi lagi melanjutkan perjalanan ke rumah orang yang lain lagi, melanjutkan perjalanan sampai selesai seperti itu. Itu sih yang saya dapat cerita-cerita dari romo-romo yang pernah mengalami maksudnya yang diutus berdua-berdua sebelum mereka ditabiskan jadi imam seperti itu. Iya, Bu Mariana. Jadi untuk pelayanan itu kita mesti nggak bawa bekal, nggak ingat apapun, agar hanya hanya mengutamakan iman ya, ya Bu Mariana ya. Betul. Jadi nggak ada ingat bahwa ini. Tapi itu kan sementara ya, maksudnya selama perjalanan itu, setelah itu kan boleh ya, boleh Iya. ingat dengan apa bekal apapun yang kita Ya. bawa. Baik, yang lain mungkin Pak Agus bisa bantu kami beri sharing yang dialami juga di Bu Mariana. Mari, Bapak Ibu, silahkan. Bu Maria, saya cuma ingin sedikit menambahkan saja bahwa bagi saya yang dimaksud dengan jangan membawa bekal itu, kalau kita diutus misalnya menjadi pengurus lingkungan ataupun seksi-seksi di dalam terasulan kitab suci, kita nggak usah berpikir, waduh saya nih nggak pinter baca ayat, nggak bisa menafsirkan ayat-ayat kitab suci, membaca perikop nggak mengerti, tetapi bahwa bekal ketakutan itulah yang sebetulnya janganlah kita bawa. Jadi nggak usah membawa rasa ketakutan ataupun kekhawatiran, merasa ketidakmampuan. Seperti Petrus sendiri juga utus Tuhan, dipanggil Tuhan, seorang juga tidak punya bekal pengetahuan seperti ahli Taurat misalnya. Tapi toh Yesus memanggil dia dengan suatu keyakinan bahwa kalau para rasul Petrus dan para rasul dan juga kita-kita ini sekarang sebagai pengikut Kristus, tak usah takutlah untuk nanti misalnya ditunjuk menjadi ketua seksi atau ketua kategorial seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan bekal itu bagi saya seperti itu. Ketika dulu saya juga ditunjuk menjadi ketua KKS sebelum Purosita, saya sungguh tidak punya pengetahuan apapun tentang kitab suci. Malah suka lupa saya, nggak bisa menghafalkan ayat-ayat seperti yang lain. Tapi toh waktu itu Romo Anton cuma menguatkan saya bahwa bersama Yesus kamu akan bisa, kamu akan kuat. Nah, walaupun jatuh dan bangun, tapi yang penting adalah saya percaya, yakin Tuhan menyertai perjalanan pelayanan saya. Itu aja Mariana. Terima kasih. Terima kasih Bu Eti. Terima kasih Bu Eti. Terima kasih pencerahannya. Ada lagi yang lain? Mari silakan. Ibu-ibu banyak nih
Ibu yang lain? Kalau kalau belum ada, saya mau coba sedikit men-sharingkan pengalaman Iya, iman silakan Bu. saya. Semoga eh, omongan-omongan saya nggak terlalu membosankan ya. Eh, Kebetulan saya baru tadi teringat, barusan tadi ketika siapa sebelum Ibu Eti yang ngomong siapa ya gitu ya. Aku teringat Yesus itu benar-benar menyertai setiap perjalanan kita. Contohnya ketika pada tahun 2005 ya, 2005 itu ada Hari Pemuda Internasional di Cologne di Jerman. Waktu itu saya di sana ikut dan saya sebagai volunteer mendaftar sebagai volunteer. Dan biasanya kalau pergi saya pasti misalkan saya pergi ke ini singkat cerita ya saya punya apartemen, nah, uang apartemen sewa saya sewakan dan setiap kali saya dapat uang sewa saya pasti pergi keluar negeri istilahnya paling tidak tuh saya selalu pergi ke uh, Lourdes dan juga pergi ke Vatikan. Nah, pada saat itu saya ikut Hari Pemuda Internasional. Setelah periode itu selesai, saya ikut jadi volunteer yang membantu panitia untuk menjadi apa saja. Tapi waktu itu saya di bagian apa namanya mendistribusikan makanan kepada para peserta waktu itu. Nah, setelah itu selesai, saya sudah berencanakan untuk pergi ke Lourdes. Nah, sampai di Lourdes saya naik kereta pergi ke Lourdes itu. Saya naik kereta dengan uh, yakin bahwa saya akan menginap di satu tempat yang seperti rumah retret itu ya, Ibu Bapak ya. Rumah retret itu namanya Lourdes Sanctuary. Itu kalau kita jalan ke tempat itu tuh dari Gua Maria di Lourdes itu kurang lebih perlu 1 putaran rosario. Jalannya agak mendaki ya, tempatnya bagus buat. Dan di situ kalau kita nginep tuh terserah kita bayarnya mau berapa, nggak ada patokan gitu. Tapi kita kira-kira aja mau kasih berapa. Dan saya sampai di sana ternyata ada perayaan 100 tahunnya 100 tahunnya 100 atau 150 tahunnya penampakan di Lourdes dan ternyata rame nggak bisa ke sana. Nah sampai di sana di bawah di penerimaan tamu dia bilang kamu nggak bisa ke sana, kamu sana penuh karena ini ada perayaan. Terus kamu mau nginep terus ditanya kamu mau nginep di sini berapa malam? Aku bilang aku cuma mau 2 malam nih di sini. Oke, uh, saya 1 malam panitia tanggung kamu, 1 malam kamu bayar sendiri. Ternyata memang hotel semua penuh dan mereka carikan hotel penginapan di situ di dekat kereta api. Dan saya merasa tuh Tuhan benar-benar sediain tempat gitu loh di tempat penginapan yang itu yang pernah saya tinggalin kayak rumah retret lah gitu ya. Itu kita boleh bayar 15 euro gitu boleh gitu ya. Dan sukarela mau kasih berapa buat mereka nggak masalah. Nah, saya merasakan tuh Tuhan menyertai gitu loh. Nah, setelah perjalanan dari Lourdes, saya mau kemana lagi nih? Ya, saya pikir saya mau pergi ke Toulouse. Mau pergi ke Toulouse. Kata pemilik hotel itu orang sederhana. Maksudnya mereka kan ya orang-orang, tapi mereka punya hotel yang kecil-kecilan rumah mereka bikin hotel lah kayak gitu ya. Dia bilang kamu ngapain pergi ke Toulouse? Toulouse itu kan kotanya mahal gitu loh. Mahal. Untuk apa kamu ke sana? Dia bilang gitu ya. Terus akhirnya saya bilang saya belum pernah pergi Toulouse, saya mau pergi, saya bilang gitu kan. Terus saya pergi ke sana setelah 2 malam, besokan saya pergi. Ternyata sampai di Toulouse itu saya juga bingung ya mau pergi kemana dan udah malam kan keretanya kebetulan udah malam sekitar jam 8 malaman gitu ya. Saya juga target di dalam otak saya paling enggak nih saya mau cari penginapan itu yang paling enggak mahal gitu ya. Ya 30 euro lah waktu itu tahun tahun 2005 30 euro paling mahal. Pada saat turun kereta saya tuh ambil jalan yang ke ini ke sebelah kanan. Saya nggak ambil ke kiri, sebelah kanan. Singkat cerita, oh ya sebelumnya, nah pada saat turun kereta di Toulouse, ya koper saya bawa koper kecil kan,
koper kecil tuh nggak mau turun-turun ya ininya ya, nggak mau turun-turun sama sekali tuh pegangannya itu ya. Memang kebetulan saya belinya waktu itu lagi diskon ya, lagi diskon. Saya beli bermerek diskon. Ternyata itunya nggak mau turun gitu ya, nggak ngerti gimana. Terus ada satu anak kebetulan dia di gerbong kereta api, saya di sebelah kanan, dia sebelah kiri, duduknya sendiri-sendiri gitu ya. Terus aduh saya susah banget, terus akhirnya dia tolongin saya, sini saya bantu bawain, dia bilang gitu kan. Cuma dalam hati saya, kalau saya menolak, berarti saya pikir saya menolak tawaran Tuhan untuk menolong saya gitu ya Bapak Ibu ya. Akhirnya tanpa pikir panjang saya pikir, aduh saya biarlah dia tolong ini tas saya. Akhirnya dia gerek koper saya. Dia bilang, kamu mau pergi kemana? Dia bilang gitu. Saya bilang saya mau cari hotel. Hotel tuh yang nggak lebih dari 30 euro. Dia bilang gitu. Dia bilang saya temenin kamu. Dia bilang gitu. Saya akan temenin kamu. Dia anak muda. Pemuda waktu itu mungkin usianya sekitar 23 tahun gitu ya. Belum 25. Namanya Joel kalau nggak salah. Dia orang sana, orang dari Pirene lah, dari pegunungan Pirene waktu itu dia bilang. Turun dari kereta, jalan-jalan cari-cari hotel, nggak ada sama sekali yang di bawah 30 dolar, 30 euro tuh nggak ada sama sekali. Ada 50 ke atas. Saya pikir ngapain saya nginep hotel mahal-mahal, nyari hotel yang mahal banyak. 50 ke atas ada berapa, banyak, 100 juga banyak. Cuma saya pikir mau ngapain? Karena saya juga berpatokan karena penginapan untuk youth gitu, untuk pemuda istilahnya, kita kayak rumah-rumah rata itu paling cuma 30-an, nggak sampai juga ada, 20 juga ada seperti itu. Makanya saya target paling mahal 30. Kemudian cari nggak ketemu sama sekali. Kemudian di saat itu dia bilang, kamu mau nggak saya tawarin kamu mau nggak pakai tempat tinggal saya, apartemen saya, dia bilang gitu. Cuma tempatnya kecil, dia bilang gitu. Saya bilang, saya juga berpikir, kalau saya tolak, saya berarti menolak tawaran Tuhan. Anak itu juga memang kalau saya lihat, dia tuh bukannya orang preman. Kalau preman tentunya suara hati saya juga akan mengatakan seperti itu. Ternyata dia tunjukin apartemen saya bilang boleh. Dia bilang, kamu lihat aja dulu. Kalau kamu mau, silakan. Kalau nggak mau, ya nggak apa-apa, kita cari lagi, dia bilang gitu. Akhirnya jalan-jalan sampai tempat dia. Di tempat dia, singkat cerita ya, Bapak Ibu, dia kasih tempat tidurnya dia. Kamu boleh tidur sini, nanti saya tidurnya di teras, dia bilang. Dia bilang kan rumah saya itu apartemen kecil banget. Dia bilang, kamu boleh tidur tempat saya tidur di teras. Saya punya kayak apa namanya itu, blanket kayak selimut gitu yang tebal gitu ya. Dia tidur di teras, Bapak Ibu. Saya bilang, saya terharu gitu ya. Saya tidur tempat tidurnya dia. Saya sampai nggak bisa tidur bukan karena saya takut ya, karena saya terharu, saya menangis, merasakan tuh Tuhan begitu baik, Yesus menawarkan saya tuh tumpangan seperti itu. Jadi saya sungguh-sungguh terharu. Ya itu ya, saya juga merasa bahwa Tuhan tuh memelihara setiap kehidupan saya, kemanapun saya pergi Tuhan tuh pelihara. Dan ternyata pada saat itu sebetulnya dia ceritakan kepada saya, dia sebetulnya tuh lagi bersama teman-temannya sekelompok, satu geng itu mereka kan tukang main musik lah istilahnya. Jadi mereka nyanyi-nyanyi di satu kelompok. Mereka tiba-tiba dia katanya dia kepikiran, terdorong untuk pulang, padahal dia juga nggak tahu dia mau pulang mau ngapain, dia bilang gitu. Sedangkan teman-temannya masih pada berkumpul berlatih gitu ya. Dia ceritakan kepada saya seperti itu. Dan aneh ya, jadi benar-benar tuh Tuhan itu mengutus dia untuk memberi tumpangan buat saya, dan saya merasa itu benar-benar bahwa Tuhan itu yang menyediakan tumpangan seperti itu melalui dia. Jadi itu saya merasa Tuhan tuh senantiasa baik, sungguh luar biasa. Dia menyediakan segala sesuatu yang diperlukan oleh kita, diperlukan oleh umatnya. Dan besokannya saya pergi, ternyata ya Bapak Ibu ya, saya lewatin jalan situ karena waktu kereta saya untuk pergi ke Paris itu waktunya kan masih cukup lama. Jadi saya keliling-keliling. Ternyata di sebelah sono itu harga hotel di bawah 30 sangat banyak Bapak Ibu.
kan luar biasa gitu. Jadi aduh, sama sekali malam itu kenapa nggak pernah ketemu malam itu ya, semalam kemarin apa nggak ketemu, kenapa pada saat itu ternyata saya lihat ini, kalau semalam lewat sini saya bisa nginep di sini gitu loh, dan ternyata semuanya sudah jalan, dan ternyata saya merasa tuh Tuhan pelihara gitu loh. Ya itu ya Bapak Ibu ya, jadi saya juga merasa bahwa Tuhan itu senantiasa memberikan yang kita perlukan, dan Tuhan itu menunjukkan kasihnya kemanapun saya pergi, seperti itu. Jadi ya itu ya Bapak Ibu yang saya bisa ceritakan. Iya, luar biasa ya Bu Mariana ya. Tuhan tuh begitu baik ya. Ya, Pada nangis saat tuh kita saya nangis butuh sampai ada nangis, ya. nangisnya bukan karena nangis kenapa, nangis karena Ya, terharu, Tuhan tuh baik banget gitu loh. saya sih pengen keluar Bu Mariana. Iya, Cita-cita saya dari remaja, tapi belum pasti kesampaian. itu doa Bu, pasti Iya, kesampaian. doa saya terus ya. Ya, Dari remaja saya pingin sekali. iya. Tapi ya, belum, Pergi jalan belum. sendiri bisa Bu, murah-murah kalau misalnya Iya, pergi jalan iya. murah tuh. Saya dari dulu senang pergi jalan. Saya sering pergi dengan penginapan tuh yang ke tempat penginapannya tuh yang seperti ya, hostel-hostel pemuda. Jadi bangsal cewek-cewek, cowok-cowok gitu loh, terpisah gitu. Terus mau mau nginep yang eh, bangsal yang mau tempat tidurnya rame-rame 8 orang lebih murah, mau berempat lebih mahalan, mau berdua lebih lebih mahal gitu loh. Seperti itu. Iya. Jadi Makasih ketemu. Baik, infonya. kita sekarang siapa lagi yang mau sharing? Terima kasih Mariana sharingnya. Kasih. Lanjutkan, silakan. Tadi Pak Pak Harun Vindi, kaitannya ya. oh Pak Ya, Harun. iya betul. Saya mau coba suatu perbandingan begitu ya. Ibu Mariana dengan sharingnya tadi tentang Romo-Romo yang masih frater ya, berjuang dan mendapatkan perolehan penginapan yang baik, ya nyaman begitu ya, dikasih makanan dan lain-lain. Tetapi sebetulnya saya mendapat apa itu dari Romo-Romo yang saya kenal dulu, pernah cerita juga sebelum mereka jadi Romo, diutus juga. Misalkan dia dari Jakarta ke Bandung, misalkan, suruh jalan kaki. Jadi sepanjang jalan mungkin 3 hari baru sampai ya. Nah Ya. itu sepanjang jalan itu dia juga seperti yang Ibu Mariana beritahu, yaitu mereka juga mencari penginapan atau tempat tumpangan gitu. Tetapi mereka yang cerita kepada saya itu justru terbalik dengan Ibu Mariana punya kisah. Kisah Ibu Mariana baik-baik saja kan ya, oke-oke saja. Tapi mereka justru memberikan satu pengalaman yang eh, mengalami kesulitan, mengalami mungkin bukan penolakan tapi tidak diterima begitu ya. Mereka sampai-sampai kalau nginep dia bilang kalau nggak di pom bensin mungkin di ini di tempat pos hansip atau pos security di satu tempat gitu. Bagi saya pengalaman pahit mereka itu justru membuktikan kasih Allah itu ada. Bahkan bahkan bukan hanya dari orang-orang yang satu iman dengan para frater itu. Boleh jadi dia mungkin ya Muslim, mungkin juga lain agamanya. Tetapi mereka walaupun demikian, toh akhirnya diterima di tempat mereka yang bukan untuk menginap sebetulnya. Sebetulnya bukan untuk menginap, tapi dalam keadaan sulit, dalam keadaan drastis ya, mereka tetap mendapat pemeliharaan dan penyelenggaraan ilahi itu. Bagi saya, kalau mereka berjalan lancar, seperti Ibu Mariana cerita tadi, itu mungkin nggak ada masalah, itu baik-baik saja kan, fine-fine kan. Tapi kalau frater-frater mendapat pengalaman yang pahit di sepanjang jalannya itu, justru itulah pendidikan dari ilahi. Mereka akan menjadi lebih kuat. Mereka akan lebih merasakan apa susahnya menjadi seorang pastor di masa datang. Kalau di masa datang mereka sudah ditahbis jadi pastor,
mereka akan selalu mengenang betapa saya sulit mendapatkan suatu misi seperti ini. Jadi intinya ikut Yesus tidak selalu nyaman-nyaman saja, tidak selalu hebat-hebat saja, tetapi jatuh mungkin lebih banyak. Banyak jatuh tidak menjadi masalah, tetapi bangkit lagi dan bangkit lagi. Itulah saya rasa inti yang Yesus mengharapkan itu, mengapa tidak boleh bawa barang banyak, tidak boleh bawa bekal, kecuali fokus memang, tapi pendidikan ini sepertinya yang pahit-pahit dikasih duluan, tetapi yang manis-manis di kemudian hari. Inilah inti yang saya dapat dari bacaan yang kita bahas malam hari ini. Terima kasih. Makasih Pak Harun atas Ya, tambahannya. ya. Berarti apa semua Romo tuh masa apa tuh TOP ya? Apa tuh memang harus Tahun orientasi, mesti tahun mesti orientasi jalan, memang pastoral. mesti kemana-mana ya? Setahu saya kalau yang SY memang mereka jalan ya. Kan Oh, tadi Pak Harun memang betul ya. Tadi saya memang tidak mengatakan yang sisi ditolaknya. Tadi saya hanya mengatakan sisi yang penerimaan gitu loh. Memang mereka diterima bukan dengan orang yang seiman dengan mereka, dengan kita, tapi dari agama yang lain. Ternyata mereka menerima. Memang pasti ada yang menolak. Mereka menolak, teman saya tidak ceritakan dan saya cuma mendengar dari Romo mereka cerita yang penerimaan yang dengan baik. Tapi yang tidak diterima dengan baik juga ada diceritakan, cuman saya nggak terlalu ini. Benar Pak Harun, makasih Pak Harun. ya makasih. Baik, kita lanjut. Pak Kindi mungkin bisa, saya lihat ada hadir. Bisa sharing Pak. Pak Ari, Pak Arianto Chin. Yang lain dulu, Bu. Thank Oh you. iya, oke. Kalau kita pergi berdua itu apakah memang ada biblisnya itu apa yang dari itu ya, yang Emmaus itu ya, perjalanan ke Emmaus ya Bu Mariana? Oh, kalau pergi berdua-berdua, memang kan dalam Injil selalu dikatakan Yesus tuh pergi mengutus muridnya tidak pernah sendiri-sendiri, berdua-berdua supaya ada kesaksian. Jadi saling, ya tadi seperti kita dengarkan, saling Iya, menemukan, saling menguatkan. Tidak, kalau otomatis kalau pergi diutus sendiri-sendiri kan dia bisa katakan apa saja maunya, apa saja bisa. Jadi tujuan tuh nggak sampai gitu loh, iya. seperti itu. Oke. Baik, lain ibu-ibu, silakan Bu. Ibu Carol, mungkin dari pengalaman aja Bu. Ibu-ibu di sini mungkin ada sharing yang mengenai bagaimana waktu mewarta Bu, mewartakan. Ibu Ibu Carol banyak pengalaman nih. Iya, waktu Mari mewarta. Ibu Carol. Iya, saya kenal Bu Carol udah lama. Belum dulu, Maria. Oke, oke. Baik, yang ini, yang lain. Kalau gitu kita harus dengan Bu Rosita nih, yang banyak pengalamannya. Ya, ini sebenarnya bacaan ini tidak bisa maknanya dalam ya. Pertama, tidak bisa bagi kita orang umat awam tidak bisa dibaca secara harfiah, ya kan? Karena seperti kita ketahui ya, pelayanan dimanapun ya pasti perlu dana. Itu kenyataan realita ya. Nah, tapi ini kalau kita mau ambil secara mengambil inspirasinya, kita lihat coba bacaan pertama untuk hari Minggu ini. Ini kan hari Minggu biasa Biasa ke-15 ke-15. ya. Bacaan pertamanya itu tentang Amos. Amos itu dipanggil juga, dia juga seorang
penggembala kambing domba dipanggil untuk menjadi nabi. Nabi itu tahu ya Bapak Ibu ya, nabi itu kan membawa suara Tuhan. Sepertinya kadang untuk mempertobatkan, ada peristiwa yang Tuhan tidak berkenan. Nabi itu diutus untuk menegur seseorang. Memang tidak mudah, sangat tidak mudah. Banyak penolakan, bahkan kalau kita lihat ya nabi-nabi yang Nabi Elia sampai ada kepikiran mau bunuh diri loh. Ya, begitu sulitnya ya. Nabi Yeremia itu nabi-nabi yang diutus untuk mempertobatkan orang atau memberikan pesan-pesan Allah kepada seseorang ya. Tetapi makanya apa hubungannya Nabi Amos yang tidak yang pengembala dipanggil dia sampai tidak mau ya kan? Terus kita tahu juga Nabi Musa ya dipanggil untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir ya. Saya baru-baru ini baca nonton Netflix tentang Testamen Moses. Coba dah Bapak Ibu baca. Itu sangat menginspirasi kita. Saya di situ saya merenung. Waduh, kalau kita menderita, Musa itu menderita sekali. Dia dia dipanggil sama Allah, bawa keluar bangsaku dari Mesir. Dipanggil terus dia tidak kenal siapa yang memanggil dia, kemana dia pergi, dia dipanggil. Padahal Musa itu kan tahu kan ya Bapak Ibu kan, memang udah jalannya Tuhan, dia tertolong dari pembunuhan bayi-bayi di zaman itu ya oleh Raja Firaun ya. Dia ditolong sama putri raja, kemudian dia hidup di istana nyaman, bergelimangan, kemewahan. Tetapi ya suatu hari dia lihat bangsa Israel itu dibunuh wenang oleh bangsa Mesir. Dia bunuhlah salah satu yang penganiaya itu dan dia buron. Di dalam perjalanan buronnya itu Allah bicara, selamatkanlah bangsaku. Tetapi ketika dengan susah payah bangsanya keluar dari Mesir, Tuhannya hilang. Biasa Tuhan manggil dia, Musa, Musa. Begitu dia membutuhkan pertolongan, karena begitu keluar orang komplain itu bangsa Israel, tidak ada makan, tidak ada minum, dia mencari Tuhan yang memanggil dia. Tapi Tuhan tidak pernah muncul lagi dan dia memanggil Tuhan tidak ada jawaban. Tuhan menghilang. Bapak Ibu, kita pasti pernah merasakan Tuhan yang menghilang. Pasti setiap orang pernah mengalami. Itu terjadi sama Musa. Saya waktu nonton itu, saya tidak terasa lalu mata saya berkaca-kaca. Itu dialami sama orang yang dipanggil sama Tuhan, sama Allah. Tidak mudah. Nah, kita balik lagi ke bacaan Markus yang Yesus mengutus murid-muridnya untuk tidak bawa ini, tidak bawa itu. Itu bukan secara harafiah, tapi bersiap-siaplah dengan penderitaan. Aku mengutus kamu semua. Kalau benar-benar engkau mau menjadi muridku, siap untuk menderita. Makanya dengan baca ini kita sadar ya, bahwa kalau di pelayanan orang mencari panggung untuk tampil, bahaya sekali. Kalau dia benar-benar mau mengimani dia jadi pelayannya Yesus, dia siap untuk menderita. Bukan panggung yang dia dapat. Hati-hati kalau kita hanya mau mencari panggung untuk kita. Itu mengerikan sekali gitu. Jadi di sini jangan bawa apa-apa itu. Kenapa? Siaplah untuk menderita. Ya kan? Nah, sekarang kita balik lagi. Apakah kita ini di sini yang hadir di sini kita percaya orang-orang yang sudah beriman kepada Yesus? Kalau mereka, kita ini tidak beriman kepada Yesus, kita nggak masuk ke Zoom ini. Kita mendingan tidur nonton Netflix, film Korea, ya kan Bapak Ibu? Ya kan? Kita beriman, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Berarti orang-orang pilihan Tuhan ini ya, Bapak Ibu kita semua ya. Dan
Injil ini mengingatkan kita, perikop ini mengingatkan kita, ya, ikut Yesus itu kadangkala Yesusnya hilang. Saya pernah baca buku Disable God, Silence God. Apa tuh artinya? Kalau kita baca, luar biasa. Tuhan yang hilang, Tuhan yang disable. Ketika orang dalam penderitaan yang dia tidak sanggup lagi untuk memikulnya, dia pertama bertanya, Tuhan, Engkau tuh Tuhan disable yang tidak bisa menolong aku. Nah, inspirasi apa yang kita dapat dari itu semua? Tambah kita mengeluh, tambah kita komplain, tambah berat penderitaan kita. Tuhan kok kemana? Baca, dengar dah filmnya Musa, luar biasa. Dia frustrasi. Allah, kemana? Engkau memanggil aku. Sekarang mereka kelaparan. Mereka nggak punya air untuk minum, nggak punya makanan. Begitu banyak yang bawa baby. Kemana engkau? Tidak dijawab. Tapi Tuhan mengutus seseorang untuk menenangkan Musa. Siapa? Istrinya sendiri, Zipora, yang tadinya orang kafir. Dia mengatakan kepada suaminya, jangan begitu. Kita sudah melihat bagaimana mukjizat yang dilakukan Allah sampai kita bisa keluar dari Mesir. Jangan begitu. Engkau sedang dicoba imanmu. Jangan menyalahkan Tuhan. Itu baik sekali inspirasi untuk kita, Bapak Ibu. Kalau kita sedang dalam masalah berat, kita ingat kata-kata Zipora, istrinya si Musa itu. Ya kan? Kadang penderitaan begitu berat seperti Musa, dia dikomplain orang tidak ada makan, tapi dia membawa mereka keluar dari Mesir. Dia lupa juga loh dengan mukjizat yang dibuat oleh Allah, membelah laut, begitu banyak tulah kepada Firaun. Lupa karena kita terlalu menderita. Kita fokus dengan penderitaan kita. Kita lupa kebaikan Tuhan. Ya nggak Bapak Ibu? Ini saya cerita ya karena pengalaman saya. Saya sering lupa kalau saya sedang down, sedang desolasi. Saya lupa loh kebaikan Tuhan loh. Ya kan? Itulah. Makanya perikop ini dalam sekali. Jangan kita lihat tidak bawa tongkat, tidak bawa makanan, tidak bawa baju. Itu impossible dalam pelayanan. Bangun tidur aja kalau kita mau melayani ya. Kita mesti mikirin punya dana gak ya? Saya mengalami sekali dengan kita punya komunitas difabel. Bu Eti, Sandra, Ruby, ini orang-orang yang Leni, semua ini orang-orang yang ada di komunitas Living Word. Dan bagaimana kita merasakan tanpa dana itu tidak bisa berjalan. Tapi bukan berarti kita dengan kekuatan kita. Dengan kekuatan Allah, kita mengandalkan Allah, ya, itu sudah berjalan. Ini sudah mau masuk tahun kedua Living Word. Tahu nggak Bapak Ibu? Dengan dana terbatas, tapi itu seperti apa? Seperti minyak janda sarfat, tidak habis-habisnya. Bukan berarti dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Allah. Nah, balik lagi, firman ini itu mau mengatakan seperti itu. Andalkanlah Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Habis kita kalau mengandalkan kekuatan sendiri. Ya Bapak Ibu ya, kita percaya di sini ya, beban kita begitu berat. Apalagi di zaman sekarang ini ya setelah COVID ya, begitu banyak orang yang mengalami kebangkrutan, kehilangan financial, kehilangan iman. Yesus, engkau di mana? Engkau menghilang seperti Musa teriak. Tapi Musa itu dengan beban ribuan orang. Kita pun sama. Beban karyawan, beban ini, itu. Yesus, engkau kemana? Tapi hidup mesti berjalan. Kalau kita percaya, kita sudah memilih Yesus sebagai orang yang kita imani, kita percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Akhirnya, ya balik lagi ke cerita Musa, karena dia juga bertanya terus kepada Allah,
engkau di mana? Engkau di mana? Ketika dia meminta air, tidak dapat air, Allah mengatakan, ketuk pakai tongkatmu. Itu ada satu batu. Dia begitu marah, dia emosi. Allah suruh mengetuk satu kali, dia ngetuk berkali-kali karena dia emosi dengan Allah. Hati-hati Bapak Ibu, kita sering mengalami itu. Saya pun sering mengalami emosi dengan Allah. Kemana engkau Allah? Itu yang dilakukan Musa. Akhirnya apa yang dia dapat? Mestinya di depan mata masuk tanah terjanji. Dia diputer-puter sampai 40 tahun tidak masuk-masuk. Dan yang lebih tragis, Musa, engkau sudah tidak percaya kepada aku. Engkau tidak akan masuk ke tanah terjanji. Dia hanya lihat di satu gunung-gunung Nebo dan dia meninggal di situ. Dia hanya lihat tanah terjanji itu yang masuk Yosua. Gitulah Bapak Ibu. Kenapa saya cerita ini? Saya baru selesai nonton film Musa itu. Jadi banyak inspirasi yang saya harus sampaikan bahwa kita jangan komplain. Saya sekarang mau komplain takut. Ya kan? Nanti saya nggak masuk tanah terjanji. Tanah terjanji kita tuh surga. Bukannya seperti Musa ke tanah terjanji itu dia bisa lihat. Kita nggak bisa lihat surga seperti apa ya kan? Tahu-tahu nanti suatu hari Rosita, lu kerja apa di dunia? Saya ketua KKS 6 tahun. Saya tidak mengenal engkau, matilah. Ya kan? Karena saya komplain terus, hilang tuh niat baik saya selama 6 tahun sebagai ketua KKS. Gitu ya Bapak Ibu ya. Itu inspirasi sedikit dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ros atas ini, kisahnya. Berarti waktu zaman dulu perjanjian lama hanya Allah dengan apa yang diutus itu ya, yang kemana-mana ya, Allah yang menyertai terus ya. Karena kan dia sendiri ya, Musa sendiri, Abraham juga sendiri ya. Tidak ada, maksudnya nggak seperti zaman Yesus berdua gitu ya. Tuhan memang mengutus dia sendiri gitu ya. Menyertai Tidak juga, ya, Musa dikasih istri yang tadinya ada kafir, istri sama akhirnya keluarga ya. menjadi eh, motivator dia. Ketika dia frustrasi, istrinya yang mengingatkan dia bagaimana miracle telah dibuat Allah sedemikian besar. Kenapa kamu sekarang frustrasi? Itu dikirim selalu Allah tuh kirim orang mengingatkan kita. Kalau Abraham ya kan yang mengingatkan dia siapa waktu anaknya disuruh bunuh, ya kan? Anaknya sendiri yang menguatkan dia. Anaknya yang dia bawa itu Ishak yang menguatkan dia. Ya kan, para nabi coba Elia, ya kan, nah dia ketemu juga dikirim burung yang mengirim dia makanan ketika dia kelaparan. Allah bisa memakai segala cara, bukan hanya makhluk manusia ya, makhluk hidup pun bisa dipakai untuk menolong kita. Itulah Allah kita yang kita tidak bisa membaca pikirannya. Kalau kita bisa membaca pikiran Allah, berarti kita udah selevel Allah, ya kan? Ya, Kita tidak bisa ya, membaca. thank you. Allah itu terlalu luar biasa gitu loh ya. Pasti dikasih orang Maria, nggak mungkin sendiri. Iya. Kan? Kayak kita Thank di you. sini dalam melayani, makanya ya Bapak Ibu ya, ini kan kita lagi mencari pemimpin-pemimpin untuk gereja kita nih ya. Jadilah Amos. Amos itu apa ya, penggembala kambing domba, tapi dia disuruh dia taat, ya kan? Tidak mudah itu. Seperti tadi Bu Eti mengatakan, apakah kita siap untuk jadi ketua KKS? Tidak ya Bu Eti ya. Tapi satu, Tuhan dengan caranya mengirim orang untuk membantu kita. Dan kedua, kita harus berani belajar. Belajar tuh bukan hanya kemana-mana ikut kursus ya Bapak Ibu ya. Tapi tugas nggak mau ya, itu salah. Itu bukan panggilan dari Yesus. Panggilan dari Yesus, belajar apa yang perlu iman Katolik yang baik dan benar. Tidak ada Romo Yosef aja yang ahli kitab suci masih bilang kitab suci itu belum dia pelajari secara sempurna. Jadi kita mau belajar kemanapun kursus, baliknya nggak mau bertugas, itu nanti Tuhan akan bilang, engkau siapa? Aku tidak mengenal engkau. Benar Bapak Ibu, siap kalau dipakai untuk bertugas dimanapun. Karena Tuhan akan memberi kita
seseorang untuk membantu kita atau apapun untuk membantu kita. Ya Bapak Ibu ya, jadilah Amos, jadilah para nabi. Hidupnya begitu susah tapi siap untuk melaksanakan tugas. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Ya, masih terus. Baik, dilanjutkan. Siapa lagi? Pak Ari, udah siap Pak Ari? Pak Arianto? Bisa sharing, menguatkan juga. Ya, Bu. Thank you. Eh, saya mau mungkin sedikit sharing ya. Jadi mengenai apa yang tadi ayat ke-8 itu, jangan bawa baju dua dan sebagainya. Saya merefleksikannya kekhawatiran kita, overthinkingnya kita kadang-kadang itu yang bikin kita eh, jauh dari Tuhan ya. Nah, pengalaman saya sebelum saya mengenal Tuhan, hidup saya ini penuh dengan kekhawatiran. Dari pagi sebelum mandi, masuk kamar mandi itu otak tuh udah berpikir, habis ini, habis itu. Jadi list sudah apa ya, khawatir banyak sekali. Ini belum selesai, itu belum selesai. Akhirnya nggak menikmati. Mandi aja nggak merasakan tuh air. Karena otak kita berpikir seperti itu. Makan juga. Saya pernah ingat waktu saya di Singapura itu ditegur sama bule. Sambil makan, telepon bunyi. Karena bawa dua handphone, satu lagi bunyi. Sampai dibilang, it was call letter, dia bilang gitu. Nah, itu yang membuat saya refleksi kembali ya. Apa yang terjadi sesudah saya mengenal Tuhan dan mengenal kitab suci. Setiap hari saya benar-benar enjoy, walaupun problem itu nggak berkurang. Problem di keluarga, anak-anak, kemudian di perusahaan, di pertemanan juga kadang-kadang kan ada konflik ya. Tapi tenang, damai di hati, dan seperti yang tadi yang Bu Mariana bilang, kita harus berserah pada penyelenggaraan Tuhan. Itu saya rasakan betul. Jadi apa yang saya rasakan sesudah mengenal Tuhan itu damai, lebih tenang, dan itu yang tidak bisa dibeli dengan uang menurut saya. Nah, balik lagi ke pewartaan. Saya juga punya pengalaman nih. Pengalamannya sederhana. Karena saya merasakan kasih Tuhan, baru-baru ini ada teman dari kelompok komunitas lain yang mengeluh belum dapat pekerjaan, lalu komplain terus, bayarannya kurang lah, inilah pokoknya apapun dikomplain sama dia. Nah, pelan-pelan saya membantu dia untuk membuka wawasan gitu mengenai tadi yang Pak Santoso atau Bu Eti bilang, Pak Harun bilang, nggak selamanya ngikut Tuhan itu nah, menderitanya lebih banyak. Nah, itu saya coba membuka wawasan dia kalau you ikut Tuhan bukan berarti nanti kamu akan dikasih otomatis akan mendapatkan balasan dari Tuhan tuh berupa apa ya, kekayaan dan sebagainya. Dan itu secara otomatis menurut saya. Jadi apa yang saya rasakan, kemudian saya bergerak untuk memberikannya kepada teman-teman gitu, kepada orang-orang yang dekat gitu. Jadi
mewartakan kabar gembira ini terjadi secara otomatis saja. Kita sebagai orang yang sudah, saya bersyukur sekali merasakan kasih Tuhan sekarang, dan bukan berarti saya tidak salah, tidak pernah salah. Seperti tadi Pak Harun bilang, kalau jatuh bangun lagi, jatuh lagi bangun lagi. Itu rasakan aja. Tiap hari pokoknya berserah pada Tuhan. Saya doa, ikut misa, semuanya saya serahkan ke Tuhan. Demikian Bu Maria. Ya, makasih Pak Ari. Tambahan lagi buat kita ya. Kalau saya yang tangkap sih dari yang Bu Mariana paparin juga, kita tuh jangan cemas ya waktu kita ingin terjun ke pewartaan atau pelayanan, dan tentu pasti kita di atas segalanya yang kita bawa dalam hidup ini juga bisa melibatkan banyak orang. Ya, makasih Pak Ari. Makasih. Baik, yang lainnya silakan. Ibu-ibu, silakan Bu. Gantian nih. Udah bapak-bapak, ibu-ibu. Bu Vero? Kita mau dengar Pak Agus nih. Pak Pak Agus ya, Pak Agus Agus kasih silakan. inspirasi kepada kita. Ya, silakan Pak Agus. Selamat malam teman-teman Malam Pak. semua. Karena permintaan ketua sebagai prajurit harus nurut. Jadi ketua, komandan perintah prajurit harus nurut, harus kasih jawaban. Menurut saya perikop pada malam hari ini adalah perikop tentang peneguhan iman kita masing-masing yang membaca perikop ini. Dengan judulnya tadi adalah Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 rasul pada zaman itu memang murid Yesus ini cuma 12 ini yang diutus yang dekat. Saat ini menurut saya kita semua adalah rasul-rasul dari Yesus Kristus. Kita sebenarnya menurut saya semua orang itu kita masing-masing itu sudah sebagai murid Yesus, kita juga diutus untuk zaman ini. Kalau rasul-rasul itu pada zaman itu, nah saat ini pada zaman kita ini, kita semua adalah orang-orang yang diutus oleh Yesus dengan utusannya masing-masing. Ya, ada yang menjadi suami, ada yang menjadi istri, ada yang menjadi anak, ada yang menjadi bos, ada yang menjadi karyawan, dan macam-macam. Tapi saya percaya kita semua sebagai pengikut Kristus, kita semua itu diutus. Nah, perikop ini berpesan kepada kita semua, ketika kita itu sebenarnya diutus, Yesus ingin meneguhkan kita bahwa kita sebagai murid Yesus yang diutus tidak usah khawatir dengan kebutuhan manusiawi kita. Maka tadi di perikop ini dikatakan jangan bawa ini, jangan bawa itu, semuanya nggak usah dibawa. Kecuali satu yang harus dibawa, yaitu tongkat. Tongkat adalah sarana setiap orang, terutama orang yang buta. Dia pun tidak bisa melihat, tapi dia hanya butuh satu. Yang perlu dia bawa adalah tongkat. Tongkat itu adalah penuntun untuk jalan hidup kita masing-masing. Jadi pesan Yesus cukup hanya membawa tongkat. Artinya dengan membawa tongkat, kita akan dipakai oleh Tuhan untuk menuntun kita di dalam utusan kita masing-masing. Ya, jadi perikop ini menurut saya adalah peneguhan iman kepada kita masing-masing. Pertanyaannya setelah kita membaca perikop ini, sadarkah kita masing-masing apakah saya saat ini juga menjadi utusan Tuhan? Ini adalah refleksi saya dan refleksi kita semua saya kira ya.
apakah saya menyadari saya sebagai pengikut Kristus hari ini juga sudah diutus oleh Yesus dengan utusan kita masing-masing. Maka ketika kita menjalani hidup perutusan ini, pesan Injil ini adalah jangan khawatir. Nggak usah memikirkan kehidupan dunia kita. Bawa duit, bawa ini, bawa itu, segala kebutuhan manusiawi kita. Cuman satu yang dipesan oleh Yesus, yaitu membawa tongkat. Tongkat itu adalah sebagai penunjuk jalan buat kita yang dipakai oleh Tuhan untuk menuntun saya dan Bapak Ibu. Ketika kita percaya, ya Tuhan itu berpesan, kemanapun kita pergi, akan ada orang yang menerima dan ada orang yang tidak menerima utusan yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka pesannya adalah ketika kita masuk ke rumah orang itu, kalau kita tidak didengar, ya sudah. Nggak usah ribut, nggak usah berbantah, nggak usah berdebat. Keluar saja dari rumah itu dan kebaskanlah abu di kaki kita dan kita pergi. Nah, pesan Yesus kepada kita sebagai utusan Tuhan, kita jangan berpikir secara manusiawi, kita khawatir pada kebutuhan kita. Ya, kita juga akan menghadapi orang yang percaya kepada kita dan ada orang yang tidak. Ketika tidak, kita kebaskan kaki kita, debu kita, kita pergi meninggalkan mereka. Terus di ayat ini akhirnya kita juga tahu bahwa akhirnya mereka sebagai orang yang percaya ditutup dengan bahwa mereka mampu mengusir setan-setan dan menyembuhkan orang yang sakit. Ya, perikop ini indah, penutupnya adalah ketika pertama kita khawatir akan kebutuhan manusiawi kita, tapi karena iman kita percaya, karena Tuhan membekalin kita dengan tongkat kita masing-masing, dan akhirnya kita bisa menyembuhkan orang yang sakit. Ya, mungkin inilah menjadi refleksi saya dan Bapak Ibu. Kita mulai hari ini setelah membaca perikop ini, kita refleksi apakah saya ini juga sebagai orang yang diutus oleh Tuhan. Tentu utusannya pada zaman itu dengan utusan sekarang lain. Utusan untuk kita masing-masing dalam kehidupan kita adalah mewartakan kebaikan Tuhan, dan kita bersedia diutus dan dibekalin Tuhan dengan tongkat-tongkat hidup kita, dan kita bisa mengusir setan dan bisa menyembuhkan orang sakit. Inilah refleksi menurut saya terpulang kepada kita masing-masing. Apakah saya yang mengaku sebagai murid-murid Kristus, saya sebagai pengikut Kristus, apakah saya siap menerima utusan ini? Ya, nah, ketika kalau saya siap, Tuhan juga membekali dengan imannya, yaitu jangan khawatir dengan kebutuhan-kebutuhan kita, tapi percaya, jalanin. Dan ketika ada orang yang tidak terima, nggak usah ribut, nggak usah berdebat, kebaskanlah abu di kaki kita, keluarlah dan tinggalkanlah mereka. Ya, maka pada akhirnya perikop hari ini ditutup dengan kita mampu mengusir setan dan mampu menyembuhkan orang sakit. Nah, itulah keindahan pesan dari perikop ini. Mungkin saya nggak usah panjang-panjang, cukup di sini. Ini bisa menjadi refleksi iman kita masing-masing. Terima kasih, Bu Ketua. Terima kasih Pak Agus atas refleksinya. Terima Jadi kasih. dengan demikian kita tahu misi Allah itu sangat jelas ya dalam kita untuk melayani. Kita harus terjun di dalam pelayanan tanpa harus dengan khawatir. Tadi Bu Mariana ada sedikit khawatir karena bilang ke saya, gimana nih saya punya paparan hanya singkat ya. Saya nggak apa-apa, nanti kan saya bisa minta sharing. Bu Maria, sedikit tambahan. Jadi teringat tadi Pak Agus bilang mengebaskan debu dari kita punya para murid kan kalau tidak diterima, udahlah bebaskan aja debu dari pakaian-pakaiannya ya. Jadi dalam zaman sekarang ini hoax muncul di mana-mana. Setiap orang yang ngomong
entah itu benar entah enggak, pokoknya dikomentarin terus, dihakimi terus, dikata-katain, pokoknya macam-macam sekali, karena zaman sekarang ini udah eh, namanya omongan itu sudah nggak tahu lagi yang benar yang mana. Jadi memang betul ketika kita menjawab panggilan Tuhan untuk kita diutus, itu pasti nanti tidak lepas dari yang namanya gosip. Ada orang yang terima, ada orang yang tidak. Malah mungkin dan banyak sekali memang yang saya alami itu banyak orang menghakimi ya. Apapun yang dilakukan itu pokoknya dikomentarin terus. Jadi saya berpikir harusnya kita itu lebih banyak melihat hal-hal yang positif, bukan hanya melihat kekurangan, kelemahan orang saja, tetapi mencoba untuk melihat loh, setiap orang kan tidak pernah ada yang sempurna. Jadi jangan kita fokus hanya melihat kekurangan si A, si B. Oh kok dia jadi seksi ini kok begini, jadi seksi itu begitu. Tapi coba kita lihat di dalam kekurangan dan kelemahan, setiap orang itu punya juga suatu kelebihan. Jadi kalau saya lebih melihat positifnya orang itu bagaimana. Jangan sampai saya menghakimi orang. Karena saya sendiri pun juga kalau ada di posisi itu belum tentu saya bisa melakukan hal yang lebih baik dari dia itu. Seperti sekarang ini kan sedang semua mempersiapkan dengan doa kedatangan Bapak Suci Paus kita ya. Kemarin saya ikut misa Jumper di katedral itu, Romo Hani Rudi, kepala paroki dari katedral itu mengatakan dia membuat satu buku terjemahan untuk renungan yang bisa kita dia membagikan buku renungan kecil untuk yang umat yang hari itu datang. Isinya bagus sekali. Kita banyak merenungkan bagaimana Paus ini sebetulnya kerendahan hatinya, kemudian bagaimana dia betul-betul orang yang sangat humble, yang seorang hamba Yesus sendiri. Yang menjadi motonya adalah bahwa setiap kali diutus mengerjakan sesuatu harus ada sukacita dan belas kasih. Itu inti daripada dia menjalankan perutusannya sebagai hamba Tuhan. Jadi marilah kita juga mendoakan semoga kedatangan Bapak Paus ini betul-betul membawa era baru, kedamaian, kesejahteraan, persatuan, dan dunia ciptaan menjadi lebih baru. Itu aja Maria. Terima kasih. Terima kasih Bu Eti atas sharing tambahannya. Saya kemarin dengar YouTube mengenai apa, ada kabar baik ya, satu YouTube yang menjelaskan dari mana kata paus itu ya. Ternyata dari serapan bahasa Belanda ya, paus ya. Jadi kalau di Inggris memang pop bilangnya, tapi kita kan Belanda ya, karena kita jajahan Belanda. Jadi kita memanggilnya paus. Nama paus ya, ternyata itu kita dari ini, diambil dari Belanda, kata Belanda. Iya, Bahasa Belanda ya. bahasa Belanda ya. Baik, silakan ibu-ibu yang lain. Kalau nggak ada yang mau ini, mungkin saya tambahin dengan suatu refleksi tentang, karena ini tadi seperti Pak Ari juga tentang orang manusia, kita semua sebenarnya hidup ini dipenuhi oleh banyak kekhawatiran ya. Seperti tadi kata Pak Ari, dari pagi bangun pagi sampai ini khawatir-khawatir terus. Saya hanya ingin menambahkan pengalaman hidup saja ya. Bahwa menurut saya seperti tadi Yesus mengatakan jangan ini, itu merupakan suatu refleksi kekhawatiran kita masing-masing sebenarnya. Murid Yesus juga sama itu juga punya kekhawatiran. Bahwa dalam hidup kita masing-masing, obat yang paling mujarab itu adalah jangan khawatir sebenarnya. Dengan kita tidak bisa membebaskan hidup kita, pikiran kita dari kekhawatiran,
sebenarnya itu adalah obat yang membuat kesehatan kita menjadi lebih baik. Khususnya setiap orang yang hidupnya mempunyai banyak kekhawatiran, maka sebenarnya dari sisi kesehatan dia pasti akan cenderung lebih mudah sakit. Ya. Maka menurut saya, cobalah kita masing-masing belajar sebagai orang beriman yang berkaitan dengan perikop ini, kita coba belajar mengurangin ya, kalau menghabiskan kekhawatiran kita tuh mungkin nggak mungkin ya. Kita mulai belajar untuk mengurangin hal-hal kekhawatiran dalam hidup kita masing-masing. Sehingga dengan belajar pelan-pelan kita menghilangin kekhawatiran, maka hidup kita akan lebih sukacita dan lebih bahagia. Semua orang saya percaya mengidamkan hidup yang sukacita, hidup yang bahagia. Tetapi dalam kenyataan hidup tidaklah semudah yang kita inginkan. Karena kita dipenuhi oleh kekhawatiran. Dari pagi sampai malam, setiap hari kita hidup tuh banyak orang yang hidup dengan penuh kekhawatiran. Maka banyak orang juga yang pernah tanya saya, Pak Agus tuh nggak pernah ini. Saya bilang saya tuh nggak pernah mau hidup itu dipenuhi oleh sampah-sampah kekhawatiran itu. Saya selalu hidup berpikiran positif bahwa hidup itu sudah diatur oleh Tuhan. Ya, jadi nggak usahlah saya itu hidup terlalu penuh dengan kekhawatiran. Semuanya itu sudah ada waktunya, semua itu ada saatnya, dan semua itu ada dalam rancangan Tuhan. Maka kalau kita bisa belajar untuk tidak khawatir, mengurangi lah ya, kalau tidak sih nggak mungkin ya. Sebagai manusia, tidak mungkin kita tidak khawatir, tapi kita belajarlah hidup dari mengurangi kekhawatiran. Mungkin kalau saya mau refleksikan kembali ke 3 tahun yang lalu, kita tahu kita masuk di dalam era COVID, saya kira banyak sekali orang yang hidup dengan kekhawatiran. Ya. Sehingga setelah masa COVID berlalu, saya evaluasi secara pribadi ya, bahwa orang yang semakin punya kekhawatiran tentang COVID, semuanya pasti kena positif, mengalami positif COVID. Karena apa? Karena COVID itu sebenarnya juga menurunkan imun kita masing-masing. Ya, menurunkan imun kita. Sehingga dengan penurunan imun kita, maka virus COVID itu gampang menyerang kita. Saya hari ini setelah berlalu, saya juga bersaksi bahwa selama COVID 3 tahun, saya tetap aktivitas saya tetap seperti biasa. Saya tidak pernah mengalami kekhawatiran, dan jujur saya juga tidak pernah dites kena positif COVID. Memang saya tidak pada saat itu saya termasuk orang yang jarang mau pakai masker, dan sampai hari ini pun saya tidak pernah beli masker dan tidak pernah beli sanitizer. Saya itu punya masker, punya sanitizer itu dikasih orang. Mungkin orang lihat saya itu keluyuran terus, sehingga orang-orang dekat kasih terus saya. Ya, nah saya waktu itu juga coba berusaha untuk mengurangi kekhawatiran saya tentang COVID, dan sampai hari ini puji syukur sama Tuhan, Tuhan tetap menyertai saya dan Tuhan membebaskan saya untuk mengalami tentang kata positif di masa COVID. Ya, mungkin setelah saya refleksi, ya mungkin karena saya tidak pernah mau berpikir tentang kekhawatiran itu. Ya, jadi ini mungkin adalah sharing yang saya bagikan. Ya, mudah-mudahan kita bukan bercerita tentang COVID, tapi kita bercerita tentang hidup kita. Belajarlah untuk mengurangi akan kekhawatiran dalam hidup kita. Ya, karena apapun yang terjadi dalam hidup ini, sebenarnya sebagai orang beriman, saya percaya itu sudah ada dalam rancangan Tuhan. Enggak usah kita yang melebihin kekuasaan Tuhan. Terimalah apa adanya. Maka hidup kita akan sukacita dan damai sejahtera. Itu mungkin sharing kehidupan. Ini sharing kehidupan saya selama ini. Ya, itu saja. Semoga teman-teman
juga mulai hari ini bisa mengurangin. Ya, pasti kita semua punya khawatir. Ya, saya nyatakan nggak gampang untuk ini, tapi kita coba belajar untuk mengurangi kekhawatiran kita agar hidup kita ke depan bisa lebih damai sejahtera. Itu saja sharing dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Puji Tuhan ya Pak Agus, sehat-sehat terus ya. Terus selalu sehat. Doa kita untuk Pak Agus dan keluarga. Ya baik, Luar yang biasa ya. Amin. luar biasa. Kita harus selalu bersyukur loh, banyak pendoa-pendoa yang mendoakan kita. Pak Harun itu pendoa yang luar biasa menurut saya. Terus setia mendoakan. Jadi ketika kita kekurangan dana misalnya, pendoa-pendoa itu yang selalu mendoakan, dikirimlah donatur-donatur seperti Romo Yosef. Ternyata banyak sekali donatur-donatur yang tidak terkira sampai terwujudnya program Romo Yosef yang ingin Rumah sakit. mendirikan rumah sakit, rumah teduh ya, di salah satu bagian rumah sakit Karolus. Terima kasih para pendoa kita, Pak Harun, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Eti. Ya baik, bagaimana? Ada yang mau refleksi atau apa? Silahkan, waktunya masih ada nih. Masih tinggal berapa lama lagi ya? Seperti Pak Agus, main golf, ketemu Kedi, ini sehat terus ya Pak Agus. Ceria terus ya. Ya kan? Itulah Pak Agus nih memberi inspirasi kepada kita ya. Kita harus selalu bersyukur dan berserah ya Pak Agus ya. Betul Bu Rosita, kita harus berani berserah kepada kehendak Tuhan. Jangan terlalu mikirin menurut kehendak saya gitu. Iya, benar sekali. Kadang kita belajar untuk melepaskan ya Pak Agus ya, melepaskan keterikatan ya. Itu sulit ya. Makanya Bu Rosita, saya itu seperti kata pengkhotbah, lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Karena sebenarnya ketika kita kalau sering-sering pergi melayat ke rumah duka, kita juga bisa merefleksikan. Kita mungkin ke rumah duka, kita melihat yang meninggal itu, kalau kita pergi kan tentu kita kenal ya. Orang nggak kenal kan kita nggak pergi ya. Ketika kita pergi ke rumah duka, kita akan kenal, kita tahu, dan kita tahu siapa dia, bagaimana hidupnya dulu, bagaimana waktu dia semasa hidupnya, dan hari ini dia cuma adanya di peti yang 1x2 itu, dan dia tidak membawa apa-apa. Jadi kita juga kalau ke rumah duka, saya setiap ke rumah duka, saya selalu berefleksi, pada akhirnya saya juga akan seperti itu. Dan saya tidak akan pernah membawa apapun yang hari ini kata orang saya punya uang, saya punya deposito, saya punya rumah banyak. Pada saat itu tidak ada satu barang pun yang dibawa ketika tiba saatnya. Jadi maka refleksi saya ke rumah duka. Semalam saya juga ke rumah duka Hipen karena mertuanya Bu Lucy yang meninggal. Saya kemarin ke sana, saya juga lihat betapa bahagianya mertuanya Bu Lucy meninggal di usia 100 tahun. Ya, kalau dibaca kan di 105. Nah, maka saya mau jelasin tentang 100 tahun itu. Ya, sebenarnya mertuanya Bu Lucy itu tuh umurnya 100 tahun. Meninggalnya pas 100 tahun. Karena tradisi orang Cina, kalau laki-laki itu kalau meninggal di atas 70 tahun, itu ditambah gelarnya tambah 3 tahun. Tapi mertua Bu Lucy ini kan perempuan, dan sudah mencapai 100 tahun, maka dia mendapat gelar tambahan 5 tahun. Maka ditulisnya 105. Itu tradisinya, karena kan mertua Bu Lucy kan bukan orang Katolik ya.
Mereka percaya kepada tradisi Cina, maka ditulisnya 105 tahun. Nah, saya kemarin ke sana, saya melihat betapa bahagianya mertua Bu Lucy meninggal di usia 100 tahun dengan wajah yang begitu ceria, begitu indah, kulitnya pun tidak keriput, ya. Mama saya umur 92, sehat sih sehat, tapi kulitnya keriput udah. Kemarin saya lihat mertua Bu Lucy itu tidak ada keriputnya, ya. Betapa bahagianya dia bisa seperti itu. Nah, tadi saya sharingkan tentang ke rumah duka, maka saya membagikan pengalaman atau refleksi saya. Saya itu sedapat mungkin kalau ada teman atau siapa saudara atau yang ini yang meninggal, kalau saya ada waktu dan saya kenal, saya akan selalu pergi ke rumah duka. Karena ketika saya pergi ke rumah duka, saya disitulah tempat saya refleksi bahwa pada satu hari saya juga akan seperti itu, ya. Hari ini saya punya rumah banyak, saya punya mobil banyak, saya punya uang banyak, tapi ketika tiba saatnya ya seperti itu juga. Tidak ada satupun barang yang bisa saya bawa. Maka ketika kita masih belum sampai waktunya, kita hidup itu kita nikmatin, kita pakai untuk kebaikan, untuk memuliakan Tuhan dengan baik bisa membantu orang lain. Nah, disitulah kita akan merasa bahagia bahwa karena apa? Karena kalaupun kita masih sisa banyak-banyak juga ketika tiba saatnya tuh kita nggak bawa apa-apa, kita nggak bisa nikmatin. Selama kita masih ada hari ini, kalau kita nggak nikmatin pun kita nanti nggak nikmatin. Jadi hidup tuh seperti es, pakai atau nggak pakai nanti dia akan cair hilang sendiri. Jadi ini adalah refleksi saya ketika pergi ke rumah duka. Maka hari ini ya saya pribadi selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, pakailah kesempatan di sisa-sisa hidup kita supaya kita selalu damai sejahtera. Dan saya percaya ketika kalau kita hidupnya damai sejahtera, umur kita juga pasti akan nambah panjang. Tetapi umur itu adalah milik hak prerogatifnya Tuhan. Bukan berarti kalau saya hidup sehat nanti umur saya akan panjang, belum tentu juga, ya. Tapi paling tidak saya selagi masih ini saya bisa damai sejahtera, saya tidak banyak khawatir dan tidak usah khawatir sebenarnya, ya, karena ada kaitannya juga dengan perikop hari ini, yaitu tentang kekhawatiran sebenarnya. Mungkin itu refleksi hidup saya. Semoga menginspirasi dari. Terima kasih. Bagus. Hidup ini adalah kesempatan ya Pak ya. Oh, Jadi berkat ya Pak ya untuk Bapak Agus dan keluarga. menjadi berkat dan Ya. ada uang percuma kalau nggak dimanfaatkan. Iya. Hari yang ada lagi kira-kira tuh nih. Masih ada 3 dua mau sharing atau banyak atau yang lain memanfaatkan secara penting ini. Kalau boleh tambahkan, sebetulnya saya berencana untuk bertemu dengan seorang ibu yang pernah saya kenal beberapa tahun yang lalu itu di Lourdes ya. Dia Ibu Anne Sabatier, sama ada teman-temannya juga saya kenal. Mereka tuh orang lansia. Dan saya sudah janji untuk pergi ke Lourdes kan akan ketemu dia. Dan ternyata di sana tuh nggak bisa dipertemukan. Nggak bisa ketemu. Dan saya juga ada simpen kekecewaan. Saya nggak bisa kontak dia. HP-nya ternyata putus, mati, nggak bisa dikontak karena di rumah penginapan retret seperti itu ya. Mereka ada acara. Dan ternyata pada saat saya di Lourdes itu, pada saat hari saya mau meninggalkan Lourdes, paginya itu dia telepon saya ya. Aneh bin ajaib. Di luar juga pemikiran saya. Dia telepon saya, dia bilang, saya ada di mana? Saya bilang, saya lagi ada di Tulus. Saya akan pergi dari Tulus, akan berangkat pergi ke
kota Paris. Dan ternyata dia itu naik kereta juga akan mampir ke Toulouse karena rumahnya dia itu nggak jauh dari situ di apa namanya saya lupa. Dan ternyata pada saat itu kita bertemu, sedangkan janjian di Lourdes nggak ketemu, ternyata kita dipertemukan di Toulouse. Sungguh ajaib, benar-benar ajaib gitu. Jadi di luar pemikiran. Dan ternyata mereka juga kaget juga nggak bisa ketemu di Lourdes, kenapa dipertemukan di Toulouse. Dan akhirnya mereka turun dari kereta, mereka tuh sudah menyiapkan istilahnya oleh-oleh buat saya, apa pelukis apa entah itu kayaknya tanda mata lah, terus ada gitu gambar Bunda Maria yang untuk kita taruh air suci untuk kita mencucukkan air gitu ya, buat tanda salib seperti itu. Dan mereka sudah siapkan hadiah, mereka sudah istilahnya udah menyiapkan gitu loh. Dan ternyata di situ tidak dipertemukan di Lourdes. Ternyata di situ saya juga nggak tahu kenapa saya mesti ke Lourdes gitu. Saya mau ke Lourdes, ternyata di situ ketemu gitu loh. Sudah janji-janji sekian lama, sudah lama sudah merencanakan kan luar biasa. Ya di situ ya itulah dia tujuannya saya ke Toulouse gitu. Jadi Tanpa dia arah. yang mustahil ya. Iya, Bu Mariana aneh ya. kan gitu loh Bu Maria ini. Kalau Tuhan Iya, sudah sudah janji bilang akan begini ya begono ya. ya akan kecewa Begini. kan tentunya kalau tidak ketemu kan. Ya. Padahal udah Iya, dijanjiin kita betul. akan ketemu di sana. Dan mereka ternyata yang 2 orang itu sudah meninggal, tinggal si Ibu Ana itu sekarang. Rip ya. Iya. Maria ada yang raise hand tuh Maria. Oh iya. Siapa ya? Setiadi. Pak Setiadi, Silakan. Pak Setiadi Silakan, Pak Darmawan ya. Silakan Pak. Pak Sorry, Setiadi. saya lagi baru ini nih, HP-nya lagi error. Silakan Pak. Kalau Pak itu tinggalnya di mana, Pak Agus? Saya sekarang tinggalnya di apartemen Summit, Pak Setiadi. Apartemen di daerah mana? Mall Kelapa Gading, di belakang Mall Kelapa Gading. Di belakang Mall Kelapa Gading. Oh, situ. Apartemennya Summit ya. Ya, Aku pengen benar. ketemu nih, pengen ngobrol. Boleh. Mau ketemu kapan? Mau ngobrol boleh. Karena aku pengen bersaksi, ya kan. Aku udah puluhan tahun nggak pernah ke gereja. Ya. Ya gara-gara Romo Suto masih ada terus kan. Ya. Gara-gara aku udah 3 kali dimarahin sama dia. Ya. Belajar Injil dimarahin. Nyanyi di itu apa di gereja di atas tepok-tepok tangan kan belajar ini belajar Injil lagi itu kan belajar apa sih yang belajar Injil saya juga lupa tuh. Pertama kali tuh saya belajar di situ. Dimarahin sama dia. Kamu kok nyanyinya tepok-tepok tangan? Ini kan nyanyi gereja, saya bilang gitu. Ya kan? Terus kedua kali saya jadi panitia setelah lulus, ya kan, belajar evangelisasi lah gitu. Pertama kali. Udah dimarahin. Terputus suaranya. Pak Setiadi terputus suaranya. Iya, dimarahin sama dia terus. Kedua kali. Ketiga kali saya ke gereja ke Bonaventura, di mana banyak nyamuk, kita nggak bisa sembahyang di sini, saya bilang. Pasang AC. Mana bisa katanya nih gereja begini pasang AC. Nah ini semua ada pasang AC di dekat Bonaventura juga pasang AC, maka pada ke sono ke gerejanya. 3 kali loh saya dimarahin sama dia. Gara-gara dari situ saya berdoa sama Tuhan, aduh saya jadi nggak bisa ke gereja lagi dong. Ntar kalau saya ketahuan ke gereja lain, saya bisa dimarahin lagi sama dia. Tapi kalau ke gereja situ
Ya kan saya mana bisa sembahyang, ya kan? Ya, udah tahu kan nyamuk kan lagi itu kan sawah-sawahan. Saya bilang suruh pasang AC nggak mau, ya kan? Ya itu lagi itu saya masih doa aja sama Tuhan. Dia bilang nggak usah, yang penting tiap hari sembahyang, ya kan? Dan gitu kalau sembahyang tuh jangan rame-rame, kalau bisa berbicara sama Tuhan, masuk kamar kunci, teriak, berdialog. Itu saya semua dapat sampai sekarang. Jadi saya Yang nggak saya pernah sakit. sekarang pasti tadi udah ke gereja belum nih? Saya masih kerja terus. Ya, udah ke gereja belum gitu loh? Nggak pernah, saya nggak pernah ke gereja. Tapi kalau ada yang merit, ada yang apa, saya diundang ke sana, saya paksain datang. Oh, Ya gitu. kan. Tapi kalau misa saya udah nggak berani. Ya takutnya ada dia lagi. Nah lagi itu kemarin pada waktu dia terakhir besukin yang meninggal di daerah Pluit sana, ya kan, kalau nggak salah di mana tuh pastor itu. Nah saya lihat ada filmnya, saya juga pengen meninggal nih, katanya udah umur 80 lebih. Nah dari situ tuh saya doa, saya datengin sama dia. Saya yang datang saya bilang saya minta maaf, tapi dia nggak ingat sama saya yang minta ampun, malah saya pengen disuruh sama Tuhan tuh doain dia gitu, ya kan. Udah, dia nggak bisa denger. Pak Setiadi sekarang umurnya berapa kalau boleh saya tahu? 68. Oh, 68 ya. Ya. Saya usia 66 meninggal. Ya, udah. Ya, waktu saya lagi doa, saya lagi doain Koko, dia mau dioperasi di Malaysia. Saya pas begitu doa, langsung suara Tuhan, kamu pulang hari ini. Waduh, jangan Tuhan, saya sampai nanti saya sakit. Kok mana tidur terus. kayak didorong sharing gitu terus. Ya. Doain orang malah. Ya. Oke. Thank you ya. Jadi nanti kapan-kapan saya bersedia bertemu, kita ngobrol-ngobrol ya, kita akan coba ini. Nah, sekarang saya hanya nambahkan lagi sedikit aja sebagai penutup untuk pertemuan kita pada malam hari ini, karena udah mau jam 9, bahwa cerita tentang dimarahin Romo Suto, kita dalam hidup dimarahin orang, disakitin orang ataupun apa, itu adalah sarana Tuhan untuk mengingatkan kita sebenarnya. Jadi saya selama hidup, saya kalau dimarahin orang, diiniin, ya kita harus belajar untuk melihat bahwa itu adalah peringatan dari Tuhan untuk saya, supaya kita bisa belajar lebih baik. Karena kalaupun dimarahin seperti apa yang pasti diceritakan tadi, belum tentu lebih baik, belum tentu jelek. Kadang-kadang itu juga ada rencana Tuhan. Maka hiduplah, kita terima apa adanya. Soal Romo Suto dan dengan pergi ke gereja itu tidak ada urusannya, Pak Setiadi. Jadi saya harap, ya, saya cuma menganjurkan mulai minggu nanti Pak Setiadi tetap ke gereja, karena ke gereja itu bukan cari Romo, Pak Setiadi. Kita ke gereja itu bertemu dengan Tuhan, ya. Dan yang paling penting ke gereja itu bukan cuma hadir di gereja, tapi kita melihat Tuhan, menyambut tubuh Tuhan, dan kita akan disatukan dengan Tuhan, bukan dengan romonya, ya. Jadi bukan dengan Romo, jadi Pak Setiadi tidak perlu khawatir ketemu Romo Suto, tapi kita ke gereja itu mau bertemu Tuhan. Dan dengan kita menyambut tubuh Kristus di dalam Ekaristi, maka Tuhan itu sendiri akan menuntun Pak Setiadi untuk jalan hidup yang lebih bahagia dan tidak khawatir dimarahin Romo Suto juga.
Saya sebagai pengurus di gereja pun itu saya juga sering dimarahin oleh Romo Suto. Karena apa? Romo Suto itu sebenarnya bukan marah, ya. Romo Suto itu sangat mendidik, ya. Sehingga dia marahnya itu bukan marah, dia tuh mau kita menjadi lebih baik. Jadi hanya ini yang bisa saya tambahkan. Nanti kita punya waktu, Pak Setiadi boleh cari hubungin saya, kita ngobrol berdua, ya, karena ini waktunya sudah jam 9. Saya kira saya kembalikan ke Bu Maria Inga untuk menutup pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih Pak Setiadi. Oke, thank you. Baik, Ya. terima kasih Pak Setiadi sudah curhat ya di sini. Baik, kita bila sudah tidak ada lagi sharing dan pertanyaan dan waktu juga ya, semakin larut malam, kita akan segera akhiri pertemuan gokil malam ini. Mari kita bersama-sama untuk menutup acara ini dengan doa. Kita buat tanda kemenangan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, syukur Bapa yang surgawi, Allah yang maha kasih. Syukur atas acara gokil ini yang telah dibawakan oleh Bu Mariana, yang berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Dan apa yang disampaikan Bu Mariana, semoga dapat kami terima dengan baik sehingga dapat menjadi perenungan kami di dalam kehidupan sehari-hari. Ya Bapa, berikan kesehatan dan perlindungan serta rahmat-Mu untuk Bu Mariana dan keluarga, serta dan kami juga semua tim KKS, juga peserta yang hadir dari manapun, untuk diberikan rahmat-Mu juga, sehingga apapun yang kami rencanakan yang sudah diatur untuk umat dapat disampaikan dengan baik. Ya Bapa, kami sampai di penghujung acara gokil ini. Berilah kami yang hadir rahmat pengertian, sehingga kami dapat menerimanya dan memberikan apa yang kami dapatkan kepada sesama. Dan kami akan undur dari Zoom ini, diberi istirahat malam, agar kami besok dapat beraktivitas lagi dalam hari yang baru. Semua ini kami sampaikan melalui Yesus Kristus, penyelamat kami yang bertahta kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin.